Ya, Bu. Bu Maidiana dulu, Bu Maidiana kalau enggak. Ya, terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, Bu, nama saya Maidiana, asal saya dari Kota Tebing Tinggi. Saya unit kerjanya di SD Swasta Karisma Kota Tebing Tinggi. Saya bekerja di Karisma sudah mulai dari 2010 sampai sekarang. Sebelumnya dari 2007 sampai 2010 saya bekerja sebagai guru honor di SD negeri. Dari S1 ya, Bu? S1 Pak? Iya, Bu. Dari Winsu nggak? Dari mana? Enggak, Bu. Saya dari Stais Al-Ikhlas di Kalang, Bu. Oh, gitu. Oke, baik ya. Tadi hadir dari awal, Bu Maidiana? Di peserta yang kedua, Bu. Mahasiswa yang kedua, Bu. Oh, gitu ya. Oke. Kita ngulang ya, namanya ujian komprehensif itu, kompre itu menyeluruh ya. Jadi coba kita review kembali dari modul 1 yang lalu mengenai teori belajar dan pembelajaran. Kalau Ibu masih ingat kemarin ya, kebetulan ini materi saya, jadi ada yang di situ memang ada beberapa teori belajar, tapi yang ada di modul itu yang kita bahas itu ada teori konstruktivisme ya, ada teori kognitif, ada teori behavior, ada teori konstruk ya. Coba Ibu jelaskan dulu perbedaan antara teori behavioristik dengan konstruktivistik. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama teori behavioristik gitu ya, Bu. Yang saya ingat bahwasanya teori behavioristik itu esensi dari kegiatan belajarnya itu dilihat dari terjadinya perubahan perilaku sebagai hasil pengalaman. Sedangkan teori konstruktivistik itu dia lebih memberikan penghargaan kepada peserta didik yang lebih mampu untuk mengembangkan pengetahuannya. Seperti itu, Bu. Mana tadi behavioristik dan konstruktif? Ya, Bu. Kalau teori konstruktivistik, Bu, dia lebih memberikan penghargaan untuk peserta didik yang lebih mampu untuk mengembangkan pengetahuannya. Kalau teori behavioristik itu kegiatan belajarnya lebih melihat kepada perubahan dari perilaku si peserta didik, seperti itu, Bu. Ya, oke, behavioristik perubahan perilaku, tapi konstruktivistik bukan apa tadi yang Ibu sampaikan? Konstruk itu membangun. Iya, Bu. Jadi bagaimana guru mampu mengembangkan pengetahuan siswa darinya tadinya yang sudah ada itu semakin ditingkatkan. Makanya itu kata dasarnya konstruk itu bentuk ya, konstruk itu apa? Peningkatan. Nah, gitu. Oke, coba kalau dari teori ini bagaimana kira-kira modelnya dalam RPP, Bu? Ya, Bu, suara Ibu Implementasi teori behavioristik dalam RPP, Bu. Implementasi teori behavioristik dalam RPP. Di mana poinnya? Behavioristik tadi kan terjadi perubahan perilaku gitu ya, Bu. Dalam RPP misalnya dalam suatu materi pembelajaran yang awalnya si anak belum mengetahui, belum tahu gitu ya, Bu. Dengan menerapkan teori behavioristik si anak yang awalnya perilakunya mungkin terbilang aktif, anak yang aktif, terlalu aktif, ya atau hiperaktif seperti itu, Bu. Kita berikan pembelajaran melalui teori behavioristik, maka perubahan perilakunya menjadi lebih baik seperti itu mungkin, Bu. Oke, maksud saya begini, kan dalam RPP ada beberapa komponen. Yang terakhir itu ada evaluasi. Di mana posisi teori belajar behavioristik?
Sisi teori belajar behavioristik. Implementasinya pada komponen RPP yang mana? Poin yang mana? Kan ada poin 1 sampai sekian tuh ya. Nah, jadi Dievaluasi, Bu. dievaluasi. Metode? Ya, Bu, di metode. Kan ada beberapa komponen RPP ya, mulai dari identitas sekolah, identitas pelajaran, kelas semester, materi, alokasi waktu, tujuan, kompetensi, kan KD. Ya, model dan metode pembelajaran ya, Bu. Ya, Ya, Bu. mana pembelajaran itu kayak tadi pengetahuan kan, membangun pengetahuan. Nah, jadi lebih kepada bagaimana metode diterapkan dari teori kognitif ya. Oke, baik. Sekarang coba ya dari apa yang masih materi teori belajar pembelajaran yang lalu itu memilih ya antara PJBL dan PBL. Kemarin Ibu buat apa ya? PJL atau PBL? PJBL atau PBL? PBL, Bu. Yang lalu, masih ingat? PBL, Bu. PBL. Apa itu kasusnya? Apa itu masalahnya? Kurangnya kemampuan anak dalam membaca Al-Quran, Bu. Kemampuan dalam membaca Al-Quran. Oke. Dari yang apa yang Ibu terapkan dalam PBL tersebut, ya, dari sebelum dan sesudah, ya, pelaksanaan PBL sendiri ada nggak hasilnya, Bu? Artinya perbedaan hasilnya dari pelaksanaan metode belajar PBL itu. Dari sebelumnya seperti apa, sesudahnya seperti apa gitu. Ada nggak perubahan? Atau sama sekali nggak ada perubahan? Ada, Bu, walaupun perubahannya itu yang saya lihat tidak terlalu signifikan. Awalnya yang si anak mengenal huruf hijaiyah itu masih dalam konteks yang terputus-putus, dalam artian belum berupa huruf hijaiyah bersambung, sehingga untuk membaca Al-Quran mereka masih sulit. Alhamdulillah dengan dilakukannya metode-metode dalam PBL seperti langkah-langkah penyelesaian masalahnya, seperti pendekatan dengan si anak, dengan orang tua juga, terus menambah les di luar pelajaran agama, seperti itu langkah-langkahnya. Alhamdulillah ada perubahan, Bu. Anak-anak mulai mampu untuk lebih memahami huruf hijaiyah yang bersambung, seperti itu. Ada perubahan ya, Bu, dari sebelum dan sesudah penerapan PBL itu ya? Iya, Bu. Oke. Baik, pada RPP ya di situ juga berisikan tentang instrumen berdasarkan tingkatan level berpikir dari taksonomi Bloom. Ya, taksonomi Bloom tahu, Bu? Level tingkatan berpikir. Iya, Bu. Nah, coba sebutkan dulu mulai dari C1 sampai C6, Bu. Level yang pertama C1. Taksonomi. Iya, Bu. Taksonomi. Level yang pertama C1 mengingat, Bu. C2 memahami. C3 menerapkan. C4 menganalisa. C5 mengevaluasi, dan C6 menciptakan. Oke, dari tingkatan level berpikir ya itu ada versi taksonomi Bloom, ada Anderson.
Ibu tahu apa bedanya tingkatan level berpikir taksonomi Bloom dan Anderson? Kalau yang Bloom seperti yang saya sebutkan tadi mungkin ya Bu, mengingat, memahami, mengaplikasikan. Ada revisi yang terbaru selain dari Bloom, ada Anderson sekarang. Yang Andersonnya belum. Yang terakhirnya evaluasi, bukan Bu? Yang mengevaluasi. Enggak lah. Nggak apa-apa, PR ya. Iya. Nggak harus ini semua kok, namanya belajar ya. Oke, sekarang saya akan melanjutkan pertanyaan ya. Sama seperti kemarin waktu pas kita peer teaching, itu ada satu penilaian mengenai bagaimana kemampuan guru dalam penerapan TIPEK. Tahu TIPEK, Bu? TPACK? Ya Bu, insya Allah pernah dengar. TPACK, penerapan pembelajaran yang penerapan pembelajaran melalui pendekatan TPACK. Iya Bu. Technological. Ibu tahu TPACK itu singkatan dari apa? Technological Pedagogic Content Knowledge. Yes, bagus. Sekarang saya tanya ya, bagaimana penerapan pembelajaran yang mendidik berdasarkan pendekatan TPACK Revolusi Industri 4.0 dan Problem Based Learning. Saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana menerapkan TPACK, ya, bagaimana menerapkan TPACK berbasis platform. Platform itu yang sekarang lah, yang sedang hits, apa yang Ibu tahu ya, revolusi industri, ya, dengan penerapan problem based learning. Coba Ibu kasih contohnya aja biar lebih gampang. Bagaimana menerapkan TPACK itu? Penggunaan Google Classroom mungkin Bu? Ya, seperti apa? Boleh dijelaskan? Melakukan asesmen terhadap hasil belajar siswa yang dikirim melalui aplikasi berupa Google Classroom. Ya, bisa juga. Coba yang lain apa lagi, Bu? Kan ada teknologi di situ. Apakah teknologi itu selalu identik dengan internet, Bu? Pemberian materi Bu melalui daring yang selama ini kita lakukan melalui Google Meet atau Zoom. Enggak, pertanyaan saya ulangi pertanyaan saya. Apakah penerapan TIPEK hanya pada penggunaan internet aja, Bu, pada pembelajaran? Kalau saya analisis dari singkatan TIPEK itu sendiri, Bu, Technological Pedagogic Content Knowledge, di sana saya lihat ada bagian. Iya, betul. Apakah hanya pada internet saja? Kalau menurut saya enggak, Bu, karena saya mengambil dari kata content knowledge, pengetahuan konten, artinya mengambil dari knowledge, pengetahuan konten, artinya dari pendidik atau guru itu sendiri, pengetahuan konten materi ajar yang dipahami oleh guru tersebut. Enggak, kalau saya sih lebih melihatnya dari sisi teknologinya ya.
bahwa ketika kita bicara teknologi tidak melulu hanya internet ya, tapi juga bisa televisi, kamera kan, handphone kan. Kalau dulu ketika kita mengenal handphone dulu seperti sebesar sabun batang dulu ya, besar sekali. Sekarang udah bermacam-macam, aplikasinya sudah banyak ya. Jadi tidak hanya pada internet saja Tipek tersebut ya. Jadi bagaimana ya penerapannya dalam penyusunan RPP? Kalau dari RPP yang di saya mana buat, poin Tipek itu? iya Bu. Kalau di RPP yang saya buat, penggunaan tipaknya itu yang pertama saya terapkan di bagian media dan alat atau sumber pembelajaran. Yang pertama itu di media, multimedia interaktif berupa video. Kemudian di bagian alat ada penggunaan laptop, handphone. Kemudian untuk penerapan pembelajarannya ya, pada media dia memang. Jadi ada, kembali kayak tadi ya saya sampaikan, ada beberapa komponen dalam RPP. Ya, tadi ada teori belajar, termasuk dia metode pembelajaran. Ya kan? Kalau Tipek itu ada pada poin media. Karena pada RPP Ibu itu harus ada media. Ya kan? ya, benar. Pada RPP itu ada media. Jadi poin Tipek itu pada RPP ada di media pembelajaran. Gitu ya Bu Maya? Ya Bu. Oke, baik. Sekarang saya akan bertanya pengalaman Ibu selama ini sebagai guru ya. Tujuannya ikut PPG untuk apa Bu? Kalau ditanya untuk apa PPG, yang pasti pertamanya pengen punya penghasilan sampingan ya, Bu. Penghasilan tambahan bukan sampingan. Nah. Yang kedua, sesuai dengan namanya, pengembangan profesi guru. Jadi insya Allah dengan mengikuti PPG ini banyak ilmu nanti yang bisa akan saya terapkan di tempat saya bertugas seperti itu. Oke, sekarang saya minta coba Ibu jelaskan definisi guru menurut Undang-Undang Guru dan Dosen. Siapa itu guru? Guru. Menurut saya, Bu, guru adalah kalau undang-undang nggak hafal, Bu? Undang-undang nggak hafal, Bu. Nggak tahu Undang-Undang Guru dan Dosen itu nomor berapa? Nggak hafal, Bu. Oke, baiklah. Terus menurut Ibu guru itu siapa sih? Guru itu menurut yang saya tahu sesuai dengan singkatan yang sering digema-gemakan bahwa guru itu adalah digugu dan ditiru, artinya orang yang seharusnya dan sepatutnya pantas untuk dijadikan panutan bagi orang yang dididiknya, baik itu dia akan memberikan ilmu pengetahuan terlebih lagi berupa akhlak untuk perubahan tingkah laku seperti itu. Oke, baik ya. Jadi dari peraturan atau undang-undang guru dan dosen ada beberapa poin yang harus dimiliki sebagai guru profesional katanya. Ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki. Coba Ibu jelaskan, Ibu tahu kompetensi apa aja yang harus Ibu miliki ketika Ibu akan dikatakan sebagai guru profesional? Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yang profesional. Seorang guru profesional harus memiliki kompetensi pedagogik, yaitu keterampilan guru
dalam melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada kompetensi kepribadian, lalu kompetensi profesional, dan kompetensi sosial ya, Bu. Ada 4, Bu. Profesional, kepribadian, pedagogik, ya, sama sosial. Oke. Nanti cari ya, Bu, Undang-Undang Guru dan Dosen ya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Siap, Bu. 14 tahun 2005. Dicek lagi ya. Oke, sekarang saya tanya nih ya. Tadi katanya mau ikut PPG, ada keinginan menambah income, gitu ya kan? Nah, kalau dulu katanya kan, tapi saya nggak tahu ya, apakah Ibu masih setuju dengan apa ya namanya, sebutan lah ya, guru pahlawan tanpa tanda jasa. Sementara saat ini sudah ada sertifikasi. Kalau menurut Ibu masih cocok nggak istilah itu? Menurut saya cocok, Bu, guru pahlawan tanpa tanda jasa, karena menurut saya untuk kalimat tanda jasa itu lebih tepatnya diberikan kepada yang seperti memang ada yang namanya tingkatan jabatan seperti itu ya, Bu. Mungkin seperti angkatan polisi atau sebagainya, yang mereka memang di samping gaji yang mereka terima, mereka punya ada penghargaan yang diberikan khusus kepada mereka sebagai tanda jasa mereka. Sementara kita guru, sertifikasi sertifikasi yang diterima nanti setelah PPG itu adalah hasil dari yang kita selama ini lakukan seperti ini, belajar atau memang benar-benar pengembangan profesi yang kita lakukan setelah kita benar-benar sudah menjadi guru yang pantas untuk dikatakan guru yang profesional, seperti itu. Bukankah itu bagian dari jasa, Bu? Iya, Bu. Tapi kalau menurut saya sesuatu yang dibayarkan kepada guru diibaratkan memang hanya sekedar gaji yang diterima sama seperti profesi-profesi lain seperti yang saya sebutkan tadi, polisi dan sebagainya. Sementara tanda jasa yang kita terima atau menurut saya, Bu, tanda jasa itu bukan dalam bentuk materi, mungkin seperti itu, Bu. Jadi apa, Bu? Ya seperti penghargaan mungkin, Bu, atau di profesi lain ada yang namanya kenaikan pangkat atau sebagainya seperti itu, Bu. Kan di guru juga ada, Bu. Tapi Ada berkala, terus ada naik golongan. ya, saya di swasta jadi nggak tahu, Bu. Jadi mungkin apa ya, kontekstual, artinya beberapa kasus ya, beberapa kondisi ya seperti guru-guru yang berada di 3T itu ya, terluar, tertinggal, terluar, tertinggal, terdepan ya. Nah, ya. Guru-guru honor yang udah berapa tahun harus melewati apa ya. Jadi penghargaan-penghargaan seperti jasa yang diterima guru-guru sertifikasi nggak ada itu untuk mereka. Ya. Dulu, saat ini pemerintah sudah memperhatikannya. Ya, makanya beberapa guru-guru yang berada di daerah 3T itu mempunyai insentif yang sudah diberikan oleh pemerintah. Dan beberapa kegiatan itu seperti, Ibu ikut guru penggerak nggak? Punya akun di, nggak ikut? Belum, Bu. Ayo, Bu, ikut. Banyak sekali keuntungan-keuntungan kalau Ibu mempunyai aplikasi ataupun akun di guru penggerak. Saya aja ada
guru Insya Allah. penggerak, Insya Allah nanti ada setelah untuk PPG. gurunya, untuk supervisornya, ya nanti ya ada beberapa pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan diri. Oke, baik. Sekarang saya tanya Bu, ada dekat situ Al-Quran Bu? Ya Bu, Al-Quran ada dekat Ibu? ada Bu. Iya. Boleh saya diperdengarkan suaranya? Ya Bu, baca surah apa Bu? Ibu maunya memperdengarkan surat apa? Nggak usah terlalu panjang ya, nggak terlalu pendek juga. Duha boleh Bu? Alfil atau apalah yang udah Ibu buka di situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Oke, baik. Sekarang nulis Bu. Ibu bisa tulis surat Al-Ikhlas sama saya? Surah Al-Ikhlas Bu. Iya. Ya Bu, baik Bu. Bu, Ya Bu, sudah Bu. boleh diperlihatkan Bu. Oke, baik. Sudah Bu. Sudah Bu. Video Bu, video pembelajaran. Iya, tadi udah saya coba, tapi suaranya nggak keluar, Bu, suara videonya. Oh, gitu. Ya sudah, kalau gitu kirim linknya aja ya. Boleh, Bu, boleh. Kelas bisa ya, oke. Baik, saya pikir cukup Bu Maidiana ya. Terima kasih. Bu. Oke, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu. Apa kabarnya? Iya, alhamdulillah saya sehat Bu. Alhamdulillah ya. Silahkan perkenalkan dulu ya. Maaf ya, Wak. Ini kayak kamera saya entah apa ini yang di ini kan tiba-tiba berubah. Iya, Jadi iya sekali Bu. saya matikan Ya, ya. Bu, nggak apa-apa Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Bu, nama saya Maidiana, asal saya dari Kota Tebing Tinggi, unit kerja saya di SD Swasta Karisma Kota Tebing Tinggi Bu. Oke Bu ya. Bu. Sekarang sudah siap ya Ibu ya. Insya Allah Bu. Dan saya tanya ya, sama juga. Kira-kira judul PTK yang Ibu tawarkan nanti apa? Judul PTK saya Bu, peningkatan hasil belajar pendidikan agama Islam melalui metode diskusi pada materi beriman kepada Allah dan Rasul-Nya pada peserta didik kelas 4 SD Swasta Karisma Kota Tebing Tinggi Bu. Oke, Ibu menawarkan metodenya diskusi dan juga melihat hasil belajar. Kenapa lah metode diskusi, Bu? Karena saya melihat Bu, untuk anak tingkat sekolah dasar, mereka sepertinya lebih senang apabila belajar itu bekerja bersama-sama seperti itu Bu. Di pembelajaran materi sebelumnya, saya juga udah di akhir penutup gitu ya Bu, saya menyampaikan materi kita selanjutnya seperti gitu Bu. Jadi sebagian dari mereka masing-masing punya pendapat gitu kan Bu. Misalnya anak-anak materi kita selanjutnya adalah materi beriman kepada Allah. Anak-anak percaya tentang adanya Allah dan dari berbagai macam jawaban mereka Bu,
yang berbeda-beda jawabannya. Sebagiannya ada yang mulai ngawur gitu ya Bu. Alhamdulillah, insya Allah, alhamdulillahnya sebagiannya lagi ada yang sudah menjurus ke jawaban yang sesuai dengan materi kita. Jadi menurut saya di dalam RPP saya juga menerapkan menggunakan metode cooperative learning. Jadi dari yang saya simpulkan keadaan anak-anak tadi, alangkah baiknya apabila saya adakan metode diskusi yang di dalamnya di dalam kelompok itu syaratnya ada anak-anak yang memang berkemampuan lebih dibanding dengan kawan-kawannya di kelompok yang lain, seperti itu. Oh, jadi Ibu membentuk kelompok diskusi itu nanti yang bersifat heterogen ya? Iya Bu, benar Bu. Ya, karena kalaupun diskusi ya kan banyak juga ya. Nah, diskusi itu banyak juga ciri khasnya ya kan. Nah, apakah diskusi kelompok besar, apakah diskusi kelompok kecil. Nah, jadi harus juga diperhatikan yang mana apakah bisa dilakukan juga beragam nantinya. Nah, misalnya pertemuan pertama gitu kan. Nah, karena misalnya kelompok besar. Nah, karena ada kelemahan-kelemahan mungkin yang bisa dilihat, maka diganti atau diperbaharui ya. Boleh seperti itu ya, Bu ya. Nah, tetap diskusi, tetapi nanti ada variasi-variasi inovasi-inovasi yang dilakukan dalam peningkatan hasil belajar tersebut ya. Oke, jadi Ibu pun tadi melihat hasil belajar ya, rata-rata banyak kayak hasil belajar ini. Nah, tentu juga tidak lepas dari soal HOTS-nya. Nah, coba dulu untuk anak didik Ibu kira-kira soal HOTS-nya itu seperti apa? Untuk tugas, saya membedakan di soal HOTS untuk tugas mandiri, saya buat dalam bentuk pilihan berganda Bu, ada beberapa soal, salah satunya misalnya Bu, saya menggunakan level 5 untuk menganalisis. Contohnya, saya buat soalnya seperti ini Bu. Perhatikan firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 180. Kemudian anak-anak diminta untuk memilih di antara multiple choice A sampai D, mana yang sesuai dengan makna yang terkandung di dalam ayat yang ada tersebut di atas. Kemudian contoh yang keduanya Bu, saya buat sebuah tabel. Di dalam tabel itu isinya sifat wajib Allah dengan artinya. Lalu di bagian multiple choice-nya saya buat mana yang cocok sesuai dengan tabel di atas yang merupakan pasangan di antara sifat wajib Allah dengan artinya yang paling benar, seperti itu Bu. Kemudian untuk tugas kelompok yang mengajak anak untuk higher, untuk berpikir tingkat tinggi. Pertanyaannya misalnya seperti ini Bu, anak-anak saya minta untuk berpikir mengapa kita percaya bahwasanya Allah itu ada, seperti itu. Ya Bu ya, ya dari soal itu kita lihat ya nanti bisa, dia pun SD sebenarnya tidak ada masalah kita membuat C4, C5, C6 ya, apalagi kelas tingginya ya. Karena kita kan sesuaikan dengan materinya ya, dengan materi, bukan berarti terlalu tinggi sebenarnya, tetapi mereka kita coba tadi berpikir kritis tersebut ya. Dengan soal OS itu pun sebenarnya kita menciptakan siswa-siswa yang untuk berpikir kritis ya, berkreasi dan seterusnya. Oke, selain itu kira-kira untuk abad 21 ya, tentu tadi membentuk siswa yang kreatif, inovatif, berpikir kritis, dan juga bagaimana juga di samping itu pemanfaatan teknologi dalam pengembangan pembelajaran. Nah, dari proses pembelajaran yang Ibu tawarkan, kira-kira bagaimana pengembangan teknologi yang Ibu tawarkan, dan juga tadi bagaimana hal-hal yang harus Ibu bentuk tadi, siswa yang kreatif, inovatif, apa-apa yang harus Ibu lakukan. Baik Bu. Untuk penggunaan teknologi, yang pertama di kegiatan pendahuluan saya menggunakan literasi digital berupa tampilan video animasi yang sebelumnya sudah saya download dari YouTube atau mungkin bisa langsung ditampilkan berupa video YouTube-nya, seperti itu Bu. Kemudian dalam penyajian materi, juga di dalam penyajian soal-soal saya menggunakan PowerPoint. Kemudian untuk
di bagian evaluasi untuk tugas di rumah, saya biasanya menggunakan handphone untuk share tugas di grup kelas masing-masing. Lalu untuk di bagian evaluasi berupa untuk di KI 4 di keterampilan, saya menggunakan ada unjuk kerja. Unjuk kerjanya itu Bu berupa hafalan surah. Nah, saya minta anak-anak mempraktekkan dengan baik bacaan surah Al-Fatihah, lalu mengeditnya sedemikian rupa, kemudian ditampilkan, dimunculkan di YouTube seperti itu Bu, di YouTube Kids yang khususnya buat anak-anak. Kemudian di bagian proyek saya ada memilih anak-anak, menugaskan mereka untuk melakukan wawancara. Nah, dari wawancara tersebut saya meminta anak-anak untuk merekamnya seperti itu Bu. Jadi penggunaan kamera, penggunaan handphone, dan penggunaan media digital lainnya Bu. Seperti itu Bu. Oke ya, ya bagus ya. Artinya kita memanfaatkan ya, walaupun tadi tingkat SD, tetapi kita memanfaatkan yang memang sudah lazim, yang sudah biasa mereka gunakan ya. Artinya kita menggunakan pemanfaatan teknologi itu untuk yang berguna gitu ya. Jadi kita sambil belajar memanfaatkan handphone, sambil belajar kita memanfaatkan Google gitu dan seterusnya ya. Selain itu, tentu juga saya inginkan ya, misalnya evaluasi. Evaluasi itu tadi sudah ada ya, satu hasil belajar kognitif, kemudian juga dilihat afektif dan juga keterampilan. Coba jelaskan Ibu instrumen-instrumen apa yang Ibu gunakan untuk melihat sikap dan juga keterampilan. Baik Bu. Untuk di bagian kognitif yang ada di dalam RPP saya menggunakan kognitif itu berkaitan dengan otak gitu ya Bu, pengetahuan anak. Jadi saya membuat tesnya berupa tes tertulis, baik itu berupa pilihan ganda, isian ataupun uraian, bisa juga merupakan tes lisan langsung. Kemudian di bagian afektif berkaitan dengan perilaku si anak. Jadi saya melakukan instrumennya berupa lembar observasi yang saya nilai pada saat di dalam penyajian pembelajaran ataupun bisa juga dalam saat anak melakukan diskusi, karena metodenya karena penelitian saya tadi berupa diskusi. Jadi yang saya lihat minat si anak saat melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian untuk bagian keterampilan, instrumennya seperti yang sudah saya sebutkan tadi Bu, psikomotorik berkaitan dengan fisik, artinya saya melihat performance, penampilan kinerja si anak saat mempraktekkan sesuai dengan materi ajar Bu. Seperti itu. Oke ya, mungkin yang perlu dipersiapkan mungkin indikator-indikator capaiannya ya Bu ya. Nah, misalnya kalau keterampilan, kalau si bahasa tadi ada C1, C2 pengetahuan dan seterusnya sampai creativity. Nah, bersama juga dengan sikap ya, afektifnya dia, apakah sikap sosialnya, sikap spiritualnya, ataupun tadi keterampilan yang harus dimiliki psikomotoriknya itu apakah terampil sampai batas mana ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Mungkin itu ya Bu ya, nanti ditambahkan. Oke, mungkin tadi sesuai dengan surah yang diajarkan ke siswanya Al-Fatihah ya. Coba baca dulu, tuliskan nanti 3 ayat yang pertama saja. Boleh Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Saya tulis ya Bu. Oke, ditulis ya Bu. Ya Bu. Sudah Bu. Ya, coba ditunjukkan. Lebih didekatkan ya.
Oke Bu, makasih ya Bu Mei. Oke, terima kasih Bu. Oke, sampai ketemu lagi ya. Ya, Bu. Yang terakhir.